Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sekarang kita udah sampai di kediaman Dokter Entis Sutisna. Dan sekarang kita akan ngobrol bareng beliau. Dan kebetulan beliau adalah santri Dar El Kolam, dan beliau satu angkatan sama saya. Dan sekarang beliau udah sukses. Beliau seorang dokter, dan saat ini beliau sedang membuat rumah sakit di daerah beliau, yaitu Pandeglang. Sekarang mari sama-sama kita ngobrol bersama Dokter Entis Sutisna. Jangan di skip. Nah, teman-teman, ini adalah sahabat saya, Dokter Entis Sutisna, yang sekarang udah menjadi seorang dokter. Dan beliau saat ini insya Allah sebentar lagi akan opening yang namanya rumah sakit. Beliau udah punya rumah sakit. Sekarang mari sama-sama kita kenal seorang santripreneur lulusan Dar El Kolam yang sudah sukses hingga saat ini. Silakan Dokter Entis perkenalkan dirinya pada teman-teman, pada adik-adik kelas kita. Iya, alhamdulillah teman-teman semua. Saya dulu dengan Studi Jul ini bareng ke sekolahnya waktu nyantri di Dar El Kolam. Insyaallah. Ustaz ya. Alhamdulillah kita setelah hampir 15 tahun itu. Iya, betul. 15 tahun baru ketemu lagi. Iya. Hampir 15 tahun kita nggak ketemu. Masya Allah. Dan sudah ketemu sekarang alhamdulillah. Dengan profesi masing-masing. Alhamdulillah masih sehat. Amin. Masih diberikan panjang umur. Amin. Dan yang paling utama masih bisa bersilaturahmi. Nah, itu paling penting tuh. Makanya kita sekarang nih nyamperin teman-teman kita, silaturahim penting banget itu. Ya, barang siapa yang ingin diperpanjangkan umur, panjangan rezeki, silaturahmi. Masya Allah, dokter Islam. Marhaban. Ini nih tuh anak santri ya. Anak santri. Ya. Nggak usah malu, nggak usah minder, bisa jadi dokter. Beliau sekelas sama saya nih di PSA nih. Masya Allah, bisa jadi dokter ya. Jadi intinya sebenarnya santri itu bukan hanya belajar Al-Quran. Dunia ini harus kita kuasai, seperti kata Pak Kiai dulu kan. Jadi harus menguasai dunia biar di akhirat masuk surga. Masya Allah, ajib. Subhanallah. Andai dokter semua kayak begini, tenang aja. Sehatnya bukan kena obat. Tapi yang paling penting itu di pondok itu diajarkan bagaimana caranya sugesti pada diri sendiri, pada orang lain, terutama pada pasien-pasien, dan pendekatan agama. Karena orang sekarang udah terlalu duniawi, stresnya tinggi, datang ke seorang dokter ataupun yang lain. Gimana kita bisa memberikan arahan-arahan kepada dia dari segi agama? Yang pertama, kita bisa mensugesti. Yang kedua, syiar, dakwah dan saling mensupport. Yang ketiga, berobat itu juga salah satunya sugesti yang paling tinggi. Iya, betul. Gitu kan. Ada orang ketemu dengan dokter A, belum ketemu udah sembuh duluan. Benar. Walaupun memang secara keilmuan harus dibuktikan dengan obat-obatan. Terus kita juga sebagai seorang santri harus bisa membaca peluang, entrepreneur. Jadi entrepreneur itu bukan berarti sesuatu yang tidak bisa dicari. Itu ada di dalam mata kita dan sangat ditanamkan sekali itu ketika kita di pondok. Apa yang ditanamkan? Ilmu mafujot. Mansaro ala darbi wasola. Jada wajada itu masih apa? Iya. Karena itu memang beliau pintar dari dulu, memang pintar. Gitu. Jadi ketika kita misalnya ada usaha, pasti ada jalannya. Kalau kita berjalan dalam jalan koridor yang benar, itu pasti akan nyampe. Itu dasarnya. Nah, dasar itulah yang kita interpretasikan dalam sebuah usaha. Baik itu usaha di bidang medis, usaha di bidang yang lainnya, ya kita ikutin aja. Nah, jadi yang pertama kalau kita mau usaha, kita harus punya keinginan dulu, niat. Ikulim amalin biniyah kan. Kulli syai'in biniyah. Pertama niat. Yang kedua keteguhan hati. Yang ketiga membaca peluang. Iya, baca peluang. Kita profesinya apa nih? Saya di medis, ya berarti bisnisnya di kesehatan. Bikin klinik, bikin rumah sakit, bikin apotik, mungkin kita ke depan distributor obat, mungkin suatu saat bikin pabrik farmasi atau yang lain. Betul. Jadi jangan sampai kita bidang A tapi berbisnis di bidang B. Contoh aneh pernah dulu bisnis orang kesehatan tapi bisnisnya di
misalnya mebel, bangkrut, Bangkrut. bangkrut, Nggak ada ilmunya. nggak ada ilmunya. Karena segala sesuatu harus ada ilmunya. Itu poin yang paling penting. Jadi jangan sampai kita terjun di dunia usaha, tapi tidak tahu lapangan, tidak tahu ilmunya, dan tidak tahu bagaimana caranya untuk mengembangkan. Karena usaha itu harus kita sendiri yang menguasai. Ya, nggak bisa kita sepenuhnya Nggak bisa. serahkan ke orang lain ya. Ya, nggak bisa diserahkan kepada orang lain. Terus yang keempat, kalau misalnya ente nggak tahu ilmunya, belajar. Baik formal atau non formal. Baik formal atau non formal. Dulu aneh ketika diterjunkan ke sebuah perusahaan, aneh seorang dokter, aneh kagak ngerti bagaimana manajemen logistik, manajemen SDM, manajemen pemasaran, marketing dan lain-lain. Ya aneh belajar sekolah lagi, sekolah medis rumah sakit, dan itu tergambar semua aneh pelajari dan diimplementasikan. Alhamdulillah berjalan dengan baik. Jadi poin pentingnya itu adalah kalau kita tahu peluangnya, kita tahu ilmunya, dan kita ada keinginan dan niat, insya Allah itu bisa berhasil. Itu sih yang paling penting. Nah, ini yang menjadi alasan utama dokter Entis nih untuk terjun menjadi dokter itu apa tuh, Dok? Padahal kan dokter kan santri nih. Biasanya kan kalau santri itu pengen jadi kiai, Ya. pengen jadi ini. Kok dokter tiba-tiba kok bisa gitu masuk, saya pengen jadi dokter. Padahal kan basicnya santri itu. Mungkin kalau di kuliah-kuliahan di universitas dokter tempat belajar, pasti mungkin dokter satu-satunya santri kali ya. Nah itu gimana tuh dokter? Ini tuh dok. Tiba-tiba kok bisa terjun ke situ gitu. Mungkin ada teman-teman nanti nih yang melihat nggak ada keluarga basic sebagai tenaga medis, ahli medis segala macam, tapi pengen ini sebenarnya bisa tuh dok ya. Ya. Jadi sebenarnya waktu kecil dulu tuh cita-cita pengen jadi pengusaha. Pengen jadi pengusaha. Tapi kan pengusaha itu umum. Pengusaha apa pertanyaannya kan? Oke, Itu satu ya. Terus yang kedua, kira-kira apa ya setelah lulus dari pondok itu yang baik untuk kita? Ternyata setelah waktu aneh dulu kecil, berobat itu susah. Oh, dari pengalaman dulu Ya, nih berarti ya? pengalaman. Berobat itu susah, dalam arti di daerah aneh, di daerah Pandeglang itu dokter tuh susah. Otomatis kalau misalnya kita tuh berobat susah, karena nggak ada tenaga medisnya. Jadi dari situlah dorongannya. Pertama kali. Akhirnya aneh waktu itu keluar dari Gintung, Bandung. Ke Bandung. Mau pengen masuk ke Unpad waktu itu ya. Cuman mungkin belum rezeki. Belum rezeki. Akhirnya masuknya ke Jakarta, di Yarsi ya. Di Yarsi, beliau di Yarsi. Waktu itu Di Yarsi. saya pernah ke Yarsi juga, tapi Dan HMI sahabat kita Dini Amrini di Yarsi. Oh di Yarsi. Iya. Oh sekarang beliau perawat kan ya kalau nggak salah ya? Dokter juga. Oh, dokter. Di Jambi. Oh Ketua angkatan. Iya ketua angkatan Iya. Putri, betul Iya. betul. Oh dokter beliau ya? Iya, alhamdulillah. Dokter Di Yarsi, dan di sana ya lumayan ditanamkan kan. Jadi ilmu keislaman dengan ilmu kedokteran itu berbaur menjadi satu. Karena kan visinya kan dokter muslim. Oh di Yarsi. Iya, dokter muslim. Kita diajarkan banget khutbah, ngaji. Oh gitu ya? Iya. Oh di Yarsi deh. Di Yarsi. Oh. Diajarkan. Dan setelah lulus ya aneh ngembangin klinik, kemudian melihat peluang bisa sekolah S2, ternyata potensi untuk menjadi rumah sakit, mengembangkan rumah sakit. Kemudian segmen pasar apa lagi nih yang bisa kita ini kan? Bikin apotek juga. Kemudian nanti rencana ya mengembangkan ke klinik-klinik selanjutnya. Pabrik farmasi. Insya Allah. Amin. Amin. Keinginan saat ini sih bikin rumah sakit ya. Amin. Nah, satu lagi, Apa itu dok? kita harus fokus. Fokus. Ya, jadi kalau misalnya memang kita pengen bikin usaha, fokus. Kalau udah klinik berkembang jalan, pengen bikin misalnya rumah sakit, udah fokus dulu rumah sakit. Oke. Jadi idealnya perusahaan itu bisa berjalan dengan baik itu setelah 2 tahun. Kita lihat Fokus, ya iya, perkembangannya. ya. kembangkan. Jangan semuanya dipegang. Oke. Semuanya dipegang, semuanya nggak jalan nanti. Fokus di situ. Pegang manajemen SDM, pegang logistiknya, pegang keuangannya. Oke. Bagaimana memarketingkan. Jadi kita semuanya kalau kita pengen usaha, kita lah sebagai pemimpin di situ dan mengendalikan semua. Selama 2 tahun tuh. 2 tahun pertama, kalau misalnya selama 2 tahun itu ternyata perusahaan itu defisit, mendingan ditutup. 2 tahun ya waktunya. Iya, paling gitu ya. Harus fokus. Jadi jangan semuanya kita pegang. Oke. Karena setelah semuanya kita pegang itu nggak bakal beres semua.
satu aja bermasalah usaha kita, yang lain juga akan ikut. Pasti ikut. Pasti. Karena kita nggak fokus untuk Nah, handle-nya. harus fokus gitu. Jadi apa namanya? Ya itu menjadi wajar itu. Ya. Bersungguh-sungguh dalam satu bidang itu, fokus. Tuh, ini penjabarannya tuh. Itu penjabaran dari manjada wajada, implementasi daripada seorang dokter. Nah, tuh Masya Allah teman-teman tuh. Jadi kalau teman-teman yang punya cita-cita, kembangkan cita-citanya mau jadi dokter, yakin kita pasti bisa. Ya, pasti. Yang penting ada kemauan. Tadi dokter bilang mansaro ala darbi wassalah. Siapa yang berjalan menuju cita-citanya, insya Allah pasti bakal capai. Ditambah lagi dengan manjada wajada. Yang sungguh-sungguh pasti dia pasti bakal dapat. Pasti. Nah, dokter ini sekarang dia udah punya rumah sakit di daerah Pandeglang. Nah, buat teman-teman yang ingin mencari rumah sakit di daerah Pandeglang segala macamnya. Baru mau launching. Baru mau launching ya, insya Allah. Silakan ditekan di mana nih dok? Tempatnya Di rumah sakit. Sekarang masih klinik, tapi insya Allah di rumah sakit. Di Jalan Raya Tanjung Lesung, KM1, namanya Alinda. Oke, mungkin kita cukupkan obrolan kita pada malam ini karena udah malam juga nih. Dan kita ini dadakan ini sebenarnya dok ya. Mungkin insya Allah nanti kita akan berbicara lebih lanjut tentang masalah perkembangan kesehatan kita di Indonesia ini khususnya bagaimana, dan kita akan memberikan sharing-sharing kebaikan-kebaikan kepada teman-teman baik alumni dari El-Falah maupun teman-teman se-Indonesia yang kita baik kenal ataupun kita nggak kenal. Karena prinsip kita khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia yang memberikan manfaat kepada manusia yang lainnya. Dan al-ilmu bil amali kasyajari bila safarin. Masya Allah. Terima kasih dokter Tisna. Mudah-mudahan perbincangan kita ini membawa manfaat. Dan sekali lagi kita adalah santri. Santri bukan hanya yang pakai peci, pakai koko, pakai kain, tapi santri adalah seorang visioner yang bisa menjadi agent of change, yang bisa memberikan manfaat baik keluarga, negara, agama, dan bangsa kita. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.